Halo semua, balik lagi di Hanidi. Tempat di mana kita bakal buktiin kalau belajar sejarah itu asik loh. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar kisah salah satu kerajaan paling legendaris di Nusantara. Kerajaan Kediri. Kita akan lihat semuanya, mulai dari ramalannya yang gila banget sampai puncak kejayaannya. Tapi pernah kepikiran gak sih, emangnya bisa ya ramalan dari ratusan tahun lalu beneran kejadian di zaman sekarang? Coba dengerin yang ini. Kelak, jika sudah ada kereta tanpa kuda. Kedengeran familiar kan? Yap, ini tuh kayak lagi ngejelasin mobil yang kita pakai sehari-hari. Ada lagi nih, Pulau Jawa berkalung besi. Ini kan jelas banget kayak prediksi soal rel kereta api yang melintang di seluruh Jawa. Keren banget kan? Dan yang paling gokil, perahu berjalan di angkasa. Hah? Ini sih udah jelas banget ngomongin pesawat terbang. Kebayang nggak sih, ratusan tahun lalu udah ada yang bisa mikir sejauh itu? Nah, pertanyaannya siapa sih orang hebat di balik semua ramalannya akurat gila ini? Kenalin, ini dia Prabu Jayabaya, raja paling top dari kerajaan Kediri di abad ke-12. Dia ini legendaris banget, bukan cuma sebagai raja, tapi yaitu sebagai peramal ulung yang visinya nembus zaman. Oke, dari sosok rajanya, sekarang kita lihat kerajaannya sendiri. Gimana sih Kediri bisa jadi semaju itu di masanya? Jadi kuncinya tuh di sini nih, Sungai Brantas. Anggap aja ini jalan tol kunonya mereka. Semua kegiatan ekonomi, budaya, semua yang penting, pusatnya di sini. Jadi, ekonominya Kediri itu kuat banget karena 3 hal. Pertama, tanahnya subur, jadi urusan pangan aman. Kedua, jalur dagangnya itu udah level internasional lewat Sungai Brantas tadi. Dan ketiga, mereka udah punya mata uang resmi dari emas dan perak. Canggih kan? Nah, karena perut kenyang dan duit banyak, budayanya juga ikut berkembang pesat. Di zaman inilah lahir salah satu karya sastra paling keren di Nusantara, yaitu Kakawin Baratayuda, yang ceritanya epik banget. Oke, ekonomi kuat, budaya maju, terus gimana caranya Jayabaya makin memperkuat posisinya sebagai raja? Jayabaya ini berhasil menyatukan lagi kerajaan yang tadinya pecah. Momen kemenangannya ditandai sama pekikan legendaris, Pangjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Ini sekaligus jadi tanda takluknya kerajaan Jenggala saingannya. Tapi ya namanya juga sejarah ya, ada masa jaya, ada juga masa jatuhnya. Sekarang kita lihat gimana kerajaan sekuat ini akhirnya bisa runtuh. Nah, masalahnya dimulai dari raja terakhirnya, Kertajaya. Dia ini ceritanya minta disembah kayak dewa. Jelas saja kaum Brahmana, para pemuka agama saat itu, nolak mentah-mentah. Itu kan melanggar aturan agama banget. Konflik internal ini akhirnya pecah di tahun yang krusial, tahun 1222 Masehi. Dan meletuslah pertempuran dahsyat di Genter. Disinilah nasib kerajaan Kediri dipertaruhkan. Kaum Brahmana yang udah gerah akhirnya minta bantuan ke Ken Arok dari Tumapel. Nah, Ken Arok yang emang udah punya ambisi besar, lihat ini sebagai kesempatan emas. Langsung aja serang Kediri. Singkat cerita, di pertempuran itu, pasukan Kediri kalah telak. Dan begitulah akhir dari kisah kerajaan Kediri yang pernah begitu megah. Meskipun kerajaannya udah nggak ada, tapi peninggalan dan warisannya itu, masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nih, lihat aja sisa-sisa kemegahannya. Candi-candi yang masih berdiri kokoh ini jadi saksi bisu betapa hebatnya peradaban mereka dulu. Dan coba diperhatiin lebih dekat. Setiap ukiran, setiap relief di dinding batu ini tuh kayak buku cerita yang ngisahin lagi kejayaan dan kehidupan mereka di masa lalu. Oke, kita udah ngulik semua nih dari A sampai Z. Sekarang giliran kalian. Dari semua ramalan Jayabaya tadi, menurut kalian, mana sih yang paling keren dan kenapa? Coba deh langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe juga, biar nggak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi.